Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Hari ini kita memasuki Minggu Palma. Bersama-sama kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dieluk-elukan oleh orang banyak. Perayaan ini ditujukan untuk memperingati sengsara Kristus. Yesus naik ke atas keledai dan berjalan menuju Yerusalem. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan kain hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang berjalan di depan dan di belakangnya. Mari kita ikut menyambutnya. Hosana, 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 diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan dari NKB 74, bait yang pertama, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Hosana di tempat maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan hukum kasih terambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui
bahwa kecongkakan dan keegoisan kami kerap membuat kami tidak mampu berkiblat kepada-Mu. Saat Engkau memanggil, kami tidak menjawab. Saat Engkau memberi perintah, kami tidak menuruti. Saat Engkau memberkati, kami lupa berterima kasih. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya. Namun kami sering menolak sesama. Engkau mengampuni kami, namun kami sering berdendam. Engkau mengasihi kami dengan tulus, namun kasih kami pada sesama kadang semu dan bersyarat. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau mempedulikan mereka yang tersisih, mereka yang miskin, mereka yang lapar. Namun kami sering merendahkan mereka. Engkau berjuang bagi mereka, tetapi kami berjuang hanya untuk diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Walau dosamu merah akan putih dan bersih. Walau dosamu merah akan putih dan bersih. Walaupun merah tipis, Jemaat yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri. Mari, Bapak Ibu yang di rumah juga sedang untuk berdiri. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita sungguh pengasih. Ia tidak segera menghukum anaknya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi Ia menghendaki pertobatan. Firman-Nya berbunyi demikian, diambil dari Yesaya pasal 42 ayat 3 sampai dengan 4. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia Ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai Ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. syukur kepada Allah. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat pelangi dan di sekitar
firman Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, sungguh kami bersyukur hari ini kami boleh kembali beribadah di tempat kami masing-masing bersama-sama. Kami bersyukur karena Engkau yang memampukan kami, Engkau yang mempersiapkan kami, Engkau juga memberikan sukacita dan damai sejahtera. Kami boleh merasakan itu pribadi lepas pribadi. Demikian juga kami bersama-sama dengan keluarga kami dan di dalam berjemaah. Terima kasih ya Tuhan, dalam suasana hati yang damai itu saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus pun memampukan kami saat ini sehingga kami boleh mengerti akan firman yang didengar, yang dibaca. Kami boleh mengamini firman itu. Dan lebih jauh kami dimampukan oleh Roh Kudus pula untuk memperlakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu berfirman-Lah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan. Demi Yesus Kristus, Tuhan Sang Raja. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus yang dibacakan dalam ibadah pada pagi hari ini diambilkan dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan 11. Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan 11 dengan judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus dilulukan Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah mendekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai lebar yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika dia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Hosya.
dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Tetap bisa memuji Tuhan, tetap bisa bersyukur. Ini adalah kali ketiga kita beribadah bersama-sama dengan hati kita dan masing-masing saat ini berada di rumah. Kita memasuki Minggu Palmarum, 1 minggu sebelum Paskah, minggu di mana Tuhan Yesus dimuliakan. Ada berbagai lambang dan ada satu lambang yang memenuhi ruangan ini. Hiasan meja kita lebih fokus kepada daun-daun palem. Demikian juga salib, mungkin tadi sempat disuting ya, nanti bisa diperhatikan lagi. Salibnya juga ada palemnya sebagai hiasan. Lambang kemuliaan, kesederhanaan dari orang-orang sederhana. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak lambang yang beredar di sekitar kita. Bapak Ibu kalau memperhatikan pakaian adat orang Jawa, di sana pasti ada keris ya, keris yang disiapkan. Apa sih maknanya kenapa dalam adat Jawa, dalam pakaian Jawa kemudian di sana ada keris? Keris itu merupakan senjata pusaka yang berarti bermakna sebagai lambang kejantanan. Jadi tidak ada dalam adat Jawa pakaian para perempuan, para wanitanya di sana dikasih keris, tidak mungkin. Tapi laki-lakinya yang dikasih keris karena itu lambang kejantanan, lambang jati diri. Ada sebuah ajakan ketika bawa keris itu para lelaki bisa mengendalikan dirinya, dan kemudian kerisnya pun bukan keris ada perang, tapi kerisnya itu ada untayan bunga melatinya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, ketika keris itu dalam acara-acara pesta, tidak pernah keris ditaruh di depan. Jadi kalau menaruh di depan itu salah. Ditaruhnya di belakang, diletakkan di belakang pinggang. Artinya suasana yang ada adalah suasana damai. Namun ketika keris itu dipindah ke bagian depan, ini sudah berbeda lagi. Suasana keadaan yang menuntut dia untuk bersiap-siap perang. Ya, jadi dari letak keris di belakang atau di depan itu sudah menunjukkan makna yang berbeda. Menarik lagi kalau Bapak Ibu perhatikan belangkonnya orang Jawa, orang Jogja khususnya. Belangkon Jogja, di belakang belangkon itu ada mondolan sebesar telur ayam belakang kepala itu. Artinya apa? Artinya orang Jogja khususnya itu diminta ketika memakai belangkon dengan mondolan di belakang itu selalu mengingat bahwa mereka harus pandai menjaga rahasia, menjaga hal-hal yang tidak baik, harus bisa dikendalikan, harus bisa disimpan di belakang, tidak diumbar ke banyak orang. Ya. Jadi dari apa namanya mondolan belangkon itu sudah memberikan sebuah lambang tertentu. Perhatikan lagi Bapak Saudara, ada ungkapan dibagi remaja putri yang menginjak dewasa. Ketika masak, sudah pinter masak, kemudian masakannya kasinem gitu kata orang Jawa. Nah, ini dikatakan apa ya? Tadi sudah biasa masak enggak? Kalau masak kasinem enggak? Ya, orang Jawa katakan kalau kasinem itu berarti wah wis jauh kawin begitu. Tapi itu sebetulnya apa namanya? Sebuah mitos, bukan berarti kebenaran, tetapi ada sejarahnya. Bapak Saudara, di masa yang lalu perempuan-perempuan memang dijodohkan oleh orang tuanya. Meskipun mereka punya pujaan hati, tetapi orang tua yang berperan untuk menentukan. Nah, orang tua ini siap ketika anak-anaknya, putri-putrinya sudah menginjak dewasa. Para gadis biasanya malu kalau ngomong apa namanya, aku sudah punya cowok begitu, aku sudah punya pujaan hati. Mereka malu untuk mengungkapkannya.
Dan kita terpikir terus, maka ketika masak akan berpengaruh pada cita rasa masakannya. Jadi kasinan. Nah, orang tua lalu menduga-duga, jangan-jangan ini sudah waktunya untuk menikah. Ataupun mungkin pada zaman itu para gadis memang memakai cara ini kemudian sebagai kode keras bagi orang tuanya, kami siap untuk menikah. Nah, tapi ini perlu diperiksa lagi Bapak Ibu Saudara asal usulnya. Nah, menarik ketika kita menyaksikan perjalanan Yesus masuk ke Yerusalem. Sengaja kemudian Tuhan Yesus meminta para muridnya untuk ke kampung seberang untuk meminjam keledai. Ada apa? Kenapa keledai? Kenapa bukan yang lain? Tentu ini ada sebuah lambang yang ingin ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, situasi percakapan perjalanan dari Yeriko ke Yerusalem pada waktu itu memang mereka sedang melakukan perjalanan paling tidak 7 jam perjalanan kaki. Dan bersama-sama dengan rombongan yang lain mereka mempersiapkan ibadah Paskah. Mereka sedang menuju ke Yerusalem. Dan beberapa masyarakat yang ikut di sana memperbincangkan guru Yesus atau Rabi Yesus ini sepertinya layak dijadikan sebagai raja untuk membebaskan mereka dari penindasan Roma. Apalagi kemarin mereka menyaksikan, ya, kita sendiri mendengarkan kembali betapa Yesus membangkitkan Lazarus. Ya, luar biasa. Kalau sampai ini pikiran saya, jadi raja, prajurit-prajurit, tentara-tentara Israel, pejuang-pejuang Israel perang gitu, mati kan gampang, tinggal disembuhkan, tinggal dibangkitkan, udah ada kalahnya. Pasti bisa menang kalau Yesus menjadi raja mereka. Nah, dalam suasana tersebut Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya meminjam keledai dengan jaminan namanya, dengan jaminan nanti akan dikembalikan karena Yesus, karena Tuhan membutuhkan. Dan kemudian dikatakan pula oleh penginjil Matius ini untuk menggenapkan nubuat Nabi Zakaria bahwa ini pemimpin raja ini datang dengan keledai, dia lemah lembut. Apakah hanya untuk menggenapkan? Apakah ada alasan yang lain? Bukankah seorang raja harusnya dengan gagah perkasa masuk ke kota? Harusnya lambang yang dipakai adalah kuda. Dia menunggang kuda menunjukkan kegagahan. Tetapi Yesus memilih keledai muda. Dan katakan di sana ditemukan ada keledai betina dan anaknya. Tuhan Yesus tahu. Nanti kalau kamu menemukan keledai betina dan anaknya, bawa dua-duanya. Kemudian tidak diberitakan tadi ya di Matius, lalu diawasi, ditunggangi oleh Yesus. Ini yang mana? Apakah yang keledai betina ataukah yang anaknya? Ternyata kalau dibandingkan dengan yang lain-lain, maka dikatakan keledai yang ditunggangi, bahkan dalam nubuatan tadi keledai muda. Kalau demikian pasti ini anaknya, anak dari keledai betina yang sudah beranjak dewasa. Keledai yang masih muda dan yang keledai muda inilah yang ditunggangi oleh Yesus. Kenapa ibunya diajak? Karena keledai muda itu susah dikendalikan oleh orang-orang karena dia tidak biasa ditunggangi. Perlu ibunya yang ada di sampingnya yang kemudian bisa menenangkan dia. Tetapi Yesus bisa memahami apa yang dirasakan oleh binatang. Jadi keledai muda ini yang dipilih. Kenapa kemudian keledai muda? Saya melihat ada 2 hal. Yang pertama, ketika Yesus tidak mengambil kuda, bisa kalau pinjamkan kuda bisa, tetapi pilih keledai.
Ini berarti Tuhan Yesus seolah ingin mempertentangkan bahwa aku bukan raja sebagaimana yang kalian idam-idamkan. Raja untuk melawan dengan kekerasan, untuk memerangi rumah, bukan itu. Tetapi aku datang dengan kerendahan hati. Aku datang dengan kelemah lembutan. Aku datang dengan kasih. Karena itu yang dipilih adalah keledai. Untuk mengkontraskan apa yang diharapkan oleh orang-orang Israel, masyarakat umum pada waktu itu, dengan apa yang dibawa oleh Yesus. Karena itu dengan sengaja Yesus menunggang keledai. Yang kedua, selain kerendahan hati, yang kedua adalah keteguhan hati. Ibu bapak saudara, seekor keledai ini memang keledai ini binatang yang kuat menanggung beban. Tapi dia punya ketangguhan, punya keuletan, punya kekokohan, sehingga mampu menanggung beban lebih berat ketimbang yang bisa ditanggung oleh kuda. Bahkan kalau cara mengajar, keledai ini lebih tangguh dibandingkan beberapa kuda yang mahal, beberapa kuda yang hebat. Karena apa? Ini keledai itu biasa dikatakan ngeyel, keras kepala, ya seperti itu. Dia mampu berjuang sampai titik titik darah. Beban yang paling berat akan dia coba untuk terus tanggung sampai ke tempat tujuannya. Jadi ketika ditaruh beban, selama dia masih bisa nanggung, maka ketika berjalan dia akan berjalan. Tapi kalau ketika dia nggak bisa menanggung berat, dari situ dia langsung letakkan karena dia tidak akan sanggup. Tapi kalau dia sanggup berjalan, maka dia akan berusaha untuk sampai di tujuan. Keteguhan hati dari seekor keledai. Jadi bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pemilihan keledai adalah sebuah kesengajaan, sebuah lambang yang diambil oleh Tuhan Yesus, di mana dia ingin mengajarkan kepada murid-muridnya untuk melihat bagaimana seseorang yang dikatakan sebagai seorang raja bukan lalu kemudian sombong, tinggi hati, ya aku memang seperti itu, tidak. Dia merendahkan diri dengan mengambil seekor keledai untuk ditungganginya, dan dia juga memberikan lambang sama seperti seekor keledai yang tekun, yang ulet, yang gigih menanggung beban. Maka raja yang mereka katakan Yesus ini juga ulet, teguh menanggung beban. Dia setia sampai akhir, setia sampai saat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa sih perlunya rendah hati seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus? Kerendahan hati itu berarti tidak memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi memikirkan kepentingan bersama. Kalau tidak mau dikatakan kepentingan orang lain, tapi ini kepentingan bersama. Artinya bukan hanya kepentingan saya, tetapi juga kepentingan saya dan kepentingan Anda, kepentingan bersama. Dan apa untungnya kita punya sikap rendah hati? Kerendahan hati itu biasanya akan membuat kita menjadi lebih tentram, lebih damai, karena tidak merasa harus menunjukkan hal-hal yang luar biasa. Dan Yesus mengajarkan, aku tidak perlu menunjukkan hal yang luar biasa lagi, karena sudah tahu. Tapi aku mau menunjukkan kerendahan hatiku sebagai seorang raja yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kelemah lembutan. Dan itu boleh melegakan. Coba ibu bapak saudara, dalam keadaan merasa harga dirinya tersinggung, coba rendahkan hati, rendahkan diri, pasti akan merasa lebih nyaman, lebih tenang. Yang kedua, orang yang rendah hati, mereka punya lebih banyak teman, punya lebih banyak relasi, karena pada dasarnya tidak ada orang yang suka berteman dengan orang yang sombong. Ya ada sih temannya, tetapi pasti lebih banyak teman orang yang rendah hati dibandingkan orang yang sombong. Yang ketiga ada aura positif yang keluar. Dan ini yang membuat yang keempat, karena ada aura positif ini, yang keempat orang menjadi lebih simpatik kepada kita. Ketika kita betul-betul tulus untuk menunjukkan sikap rendah hati, dan ketika orang punya rasa simpatik ini,
maka orang akan lebih menghargai kita. Tentu jemaat sekalian membutuhkan hal ini, membutuhkan kerendahan hati. Dan ini bukan hal yang mudah, Bapak Saudara. Bukan hal yang mudah untuk selalu rendah hati, karena kadang-kadang wah, ini aku merendahkan hati, merendahkan diri, tapi tidak. Sama seperti Yesus yang akhirnya harus diludahi, dicaci maki, disalib, karena kerendahan hati tidak mau menunjukkan super power, keunggulan. Tetapi nyatanya dia tetap terus bertahan sampai akhir. Jadi kerendahan hati itu perlu ketekunan, keteguhan, keuletan seperti seekor keledai yang kalau sudah tahu tujuannya itu, dan dia akan tetap terus berusaha sampai bisa. Jadi kerendahan hati dan keteguhan hati itu harus berjalan sejajar, berjalan beriringan. Bagaimana dengan kondisi saat ini? Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemimpin-pemimpin gereja pada saat ini sudah lebih banyak yang berubah. Dulu di awal-awal ketika COVID-19 baru ada berapa kasus begitu, banyak yang mengutamakan keunggulan diri, ya, keteguhan hati, kesungguhan iman, keunggulan iman. Masakan penyakit mengalahkan kita untuk tetap terus beribadah. Masakan iman kita dikalahkan oleh COVID-19 dan sebagainya. Saat ini sudah banyak yang kemudian belajar untuk merendahkan diri mereka. Mereka belajar untuk memiliki hati yang lemah lembut, hati yang rendah sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan semakin pula gereja-gereja menyadari ini bukan karena takut, ini bukan karena tidak beriman, tetapi karena ingin memperhatikan kepentingan orang lain, ingin memperhatikan kepentingan bersama, ingin memperhatikan kepentingan Indonesia. Dan ini perlu dilakukan dengan keuletan, dengan kesungguhan hati. Meskipun keadaan seperti ini, berapa minggu beribadah di rumah, kita jaga supaya iman kita tetap teguh, tetap kuat. Bagaimana hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan tetap menguatkan jemaat-jemaat yang berada di rumah. Bapak Saudara, saudara-saudara juga yang ada di sini, kalau dibandingkan ibadah yang rutin, ibadah seperti biasa hari Minggu dengan ibadah model begini, capek yang mana? Yang keras apa yang mana? Capek yang keras bagaimana? Contoh, Pak Denny, capek yang mana? Capek yang seperti ini, ya. Capek yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, ya, sungguh melelahkan persiapan dan sebagainya. Dan itu artinya bukan lalu ya wis tasah wae. Gereja GKI Pondok Indah bisa saja, gak usah ngadakan ini, kasih linknya ibadah di Karangsaru gitu, kasih linknya sudah jelas selesai, ya kan? Kasih link mana lagi Petronan itu juga bagus, selesai. Atau kasih link YouTube-nya gereja-gereja lain di Jakarta yang bagus-bagus itu, selesai. Tapi kenapa harus seperti ini? Ini adalah upaya gereja, upaya GKI Pondok Indah, majelis jemaatnya untuk menjaga iman kita ini tetap teguh. Meskipun jalannya terliku, jalannya susah, capek. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar dari lambang yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Dia memilih keledai. Biarlah kita belajar menjadi rendah hati sama seperti yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, dan belajar menjadi orang yang ulet hati. Biarlah kita tidak hanya jadi berkat untuk kita sendiri, keluarga kita, tetapi biarlah kita menjadi berkat juga untuk jemaat Tuhan di tempat ini dan juga masyarakat Indonesia.
dan biarlah kita lakukan dengan setia. Selamat untuk mengerjakannya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu persilahkan untuk bangkit berdiri. Marilah sama dengan gereja di seluruh muka bumi dan di sepanjang segala abad, kita membarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya pada Allah, Bapa yang berkuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Adam Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan amin, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan untuk duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mohon waktu sejenak bagi kami untuk menyampaikan Partalisan PKI Gedung Indah Minggu tanggal 5 April 2020. Pertama, ucapan syukur dan terima kasih. Dalam suasana tanggap darurat COVID-19, di mana kita harus saling menjaga-jaga, kita patut bersyukur karena kita masih bisa beribadah dengan model daring atau dalam jaringan bersama dengan Tuhan. Untuk itu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih bagi anggota jemaat dan keluarganya yang saat ini telah bersama-sama beribadah bersama kami di rumah masing-masing, di mana ibadah kali ini dilayani oleh Pendeta David Kristianto. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Dua, kegiatan sepekan sehubungan dengan social distancing yang hari-hari ini dan istilahnya dengan physical distancing atau menjaga jarak agar kita bisa bersama-sama memutus mata rantai penularan COVID-19. Maka seluruh kegiatan gereja, mulai dari latihan paduan suara, persekutuan majelis, persekutuan kul, persekutuan wilayah, dan persekutuan remaja ditiadakan. Sedangkan sekolah minggu bergabung dalam ibadah daring bersama dengan. Yang ketiga, Bapak Ibu, persembahan ibadah. Sebagai wujud ungkapan syukur jemaat, kami percaya anggota jemaat rindu tetap memberikan persembahan. Untuk itu, selama masa ibadah daring dengan model dalam jaringan, anggota jemaat dapat tetap memberikan persembahan dengan cara yaitu yang pertama, menyimpan sampel-sampel persembahan yang sudah diisi dan menambahkan catatan tanggal ibadah, lalu menyerahkannya dalam ibadah tatap muka yang terdekat. Atau cara yang kedua, menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah masing-masing untuk mengambilnya. Adapun penatua yang bertugas untuk itu adalah satu, untuk wilayah Korintus, yaitu penatua Stefanus Antono. Yang kedua, untuk wilayah Kolose, yaitu penatua Beni Bandawijaya. Tiga, untuk wilayah Efesus, penatua Ismi Yulianti. Atau dengan cara yang ketiga, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu dapat mengirimkan persembahan melalui transfer ke rekening PKI Gedung Indah, yaitu rekening Bank Mandiri atas nama Hantono Hadi Pramono dengan nomor rekening 135 00 138 46 868.
Yang keempat yaitu berita ulang tahun. Kami Majelis Jemaat dan juga segenap anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Pada tanggal 2 April 2020 yaitu Saudara Barnabas Antoni Marbun, putra dari Ibu Dwi Astuti Bani. Selamat ulang tahun Bani, Tuhan memberkati. Demikian Bapak Ibu warta lisan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh Pendeta David. Terima kasih. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada berita tambahan yang perlu saya sampaikan karena tadi tidak terbacakan. Yang pertama, kita tetap ada ibadah Kamis Putih, ibadah Jumat Agung, kemudian Sabtu Sunyi dan Paskah. Tetapi tentu tidak bersama-sama di ruang gereja ini. Kebaktian Kamis Putih itu akan diselenggarakan dengan cara kita akan sama-sama kontak doa itu Bapak Saudara. Akan kami bagikan bahannya, bisa lewat grup WhatsApp ataupun juga kalau butuh yang tercetak bisa datang ke kantor gereja untuk mengambilnya hari Minggu nanti untuk Kamis Putih. Kemudian untuk Jumat Agung akan ada seperti ini, ibadah bersatu dalam hati, bersama dengan hati, yang akan diselenggarakan pukul 7 pagi ya, hari Jumat pukul 7 pagi. Kemudian untuk Sabtu Sunyi kita kontak doa lagi jam 5 pagi ya, hari Sabtunya. Dan kemudian untuk bagian Paskah kita akan adakan seperti ini, ibadah dalam jaringan bersama dengan hati. Kita akan laksanakan bersama-sama pukul 8 ya, pukul 8. Kalau demikian kita samakan saja yang Jumat Agung juga pukul 8 seperti biasa ya. Jadi bukan pukul 7. Jadi saya ulangi, untuk Kamis Putih kita jam 7 malam kontak doa, kemudian hari Jumat jam 8 pagi, hari Sabtu jam 5 pagi, dan hari Minggu Paskahnya jam 8 pagi. Untuk berita lebih lanjut nanti bisa silahkan disimak di WhatsApp grup yang akan kami bagikan. Ataupun kalau Bapak Ibu membutuhkan warta jemaat cetak bisa mengambil di gereja. Ya, terima kasih. Mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk tidak memikirkan diri sendiri. Kami perlu merendahkan diri, kami perlu memiliki kerendahan hati seperti yang Engkau teladankan. Kami juga memerlukan keteguhan, keuletan hati sebagaimana binatang keledai yang Tuhan ambil sebagai sebuah lambang. Biarlah kami boleh melakukannya dimanapun kami berada. Terkhusus di tengah-tengah kondisi kebersamaan kami dengan bangsa Indonesia, di tengah-tengah menghadapi COVID-19 Coronavirus Disease 2019. Tuhan, masa-masa sekarang ternyata masih dibutuhkan lebih lama lagi kami untuk menjaga jarak, bahkan dengan skala yang lebih luas, skala yang lebih besar, dengan tindakan-tindakan yang mengingatkan dari aparat keamanan, aparat kepolisian ketika ada keramaian yang sebetulnya tidak perlu. Tuhan tolong. Beberapa dari kami sudah merasa lelah, sudah merasa bosan, ingin keluar, ingin beraktivitas seperti biasa. Tetapi keadaan memaksa kami untuk tetap di rumah. Tuhan berikan kami kekuatan. Biarlah kami bersama-sama boleh mengisi hal-hal produktif di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing, di keluarga kami masing-masing. Dan bagi mereka yang memang diberikan kesempatan untuk terus bekerja, Engkau memberkati mereka supaya mereka boleh menjaga diri, waspada, supaya mereka tidak tertular dan tidak menularkan COVID-19 bagi orang-orang terdekat, orang-orang dikasih jemaat Tuhan di tempat. Terima kasih ya Tuhan,
Kami terpaksa harus merelakan kerinduan kebersamaan kami untuk saling membasuh kaki di Kamis Putih, untuk bersama-sama berefleksi, merasakan kembali betapa pengorbanan Tuhan yang luar biasa, salib di Jumat Agung. Kemudian saat-saat tegang, saat-saat sunyi, saat-saat penuh ketiadaan harapan di Sabtu Sunyi, dan kegembiraan di Paskah. Tahun ini kami terpaksa kehilangan itu secara bersama-sama tetap bukan. Tetapi biarlah kami tidak kehilangan nuansa atau makna terdalam dari kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kami kerjakan bersama-sama. Engkau tolong kami supaya kami tetap bergembira, karena kami mendapat berita bahwa ada banyak orang yang bertahan bahkan bisa sembuh dari COVID-19 karena mereka menjaga diri, menjaga emosi mereka. Mereka tetap belajar bergembira, dan itu kemudian membuat mereka mampu mengatasi keadaan yang menyembuhkan, keadaan yang penuh dengan ketiadaan harapan. Tuhan, kami ingat akan firman Tuhan yang mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan ternyata bagi sebagian orang, bagi sebagian penderita COVID-19 itu sangat berguna. Di samping obat-obatan yang lain, perawatan dan istirahat sebagainya yang mereka kerjakan di tempat mereka isolasi. Tuhan, biarlah kami yang saat ini harus menjaga jarak, tinggal di rumah ataupun membatasi keluar rumah, Tuhan ajari kami untuk tetap mensyukuri, untuk tetap merasakan kegembiraan itu. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya kami berdoa untuk setiap kami di rumah kami masing-masing. Engkau berkati dalam pergumulan. Ada banyak yang mungkin kesulitan dalam perekonomian mereka, Engkau menolong mereka. Dan biarlah kami pun sebagai jemaat boleh tergerak, boleh menolong, memperhatikan mereka dan memberikan bantuan-bantuan yang sepantasnya. Tuhan, berikan kami kesempatan untuk tetap terus bertegur sapa. Kegiatan-kegiatan kreatif yang sudah dikerjakan oleh rekan-rekan di grup WhatsApp, biarlah itu ditingkatkan. Dan biarlah akhirnya pada waktunya ketika kami boleh berjumpa, tempat ini kembali bisa berjabat tangan, berpelukan, bertemu muka dengan muka, biar itu menjadi sesuatu hal yang menggembirakan. Terima kasih. Kami bersyukur bersama di dalam ketidakberdayaan. Biarlah dunia boleh menemukan antivirus, boleh menemukan vaksin, sehingga itu boleh sungguh-sungguh membatasi, menghilangkan, menyembuhkan. Kami berdoa, berserah kepadamu, karena Engkaulah tabib kami yang ajaib. Akhirnya ya Tuhan, terimalah doa permohonan kami yang di dalam keterbatasannya kami sudah aturkan kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa dengan doa yang sempurna. Jadilah dengan
Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita nyatakan rasa syukur kita melalui pemberian persembahan. Dan pada pagi hari ini, firman yang mendasari persembahan kita terambil dari 2 Tawarik, pasalnya yang 31 ayat 12a. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan kudus itu ke sana. Kita akan iringi persembahan kita pagi hari ini dengan menaikkan pujian Hitung Jemaat 367 baitnya yang pertama. Padamu Tuhan dan Allah. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa persembahan. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur di hari-hari yang boleh kami lalui sampai dengan hari ini. Tuhan tetap memberkati setiap kami, baik dengan kesehatan, dengan makanan jasmani, dengan kecukupan yang boleh kami rasakan sampai dengan hari ini. Terima kasih Bapak atas pemeliharaan Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami pada pagi hari ini, kami membawa persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan menguduskan persembahan kami ini dan boleh layak untuk lebaran kerajaan-Mu di gereja-Mu tempat Tuhan. Kami mohon berkat dan hikmat untuk para majelis yang mengelola persembahan ini, biarlah boleh dikelola dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya, pekerjaan kami, pergumulan kami, dan pengharapan kami dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dengan mengarahkan hati, kami memiliki keberanian untuk belajar menjadi hamba yang benar. Jadilah saksi-saksi Kristus yang siap memberitakan bahwa janjinya selalu ditepati. Terpujilah Tuhan melalui kehidupan kami di sini, kini dan selamanya. Sekarang pulanglah, lanjutkanlah hidupmu dimanapun engkau berada, di rumah masing-masing, dan terimalah berkat Tuhan.
Kasih Tuhan mengelilingimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Amin. Hosiana, 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 amin. Di setiap kataran goyangku, Hosiana, amin. Hosiana, 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 amin. Di setiap karya-karyaku, Hosiana, amin.